Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kaisa. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk semuanya kita persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan minggu ini. Ya, yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Atas
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak, adik-adik semua, hari ini Kaisa mau ngajarin lagu yang kemarin sudah Kaisa ajarin waktu dengarkan firman Tuhan. Masih ingat lagunya? Janganlah banyak alasan, ayo kerjakan sekarang. Jangan suka menunda-nunda, ayo kerjakan sekarang. Kalau suka menunda-nunda, takkan pernah jadi sempurna. Ayo kerjakan sekarang, sekaranglah waktunya. Sekali lagi ya, janganlah banyak alasan, ayo kerjakan sekarang. Jangan suka menunda-nunda, ayo kerjakan sekarang. Kalau suka menunda-nunda, takkan pernah jadi sempurna. Ayo kerjakan sekarang, sekaranglah waktunya. Kalau kamu malas-malasan, belajarlah kepada semut. Dia rajin kerja keras, tak pernah malas. Anak rajin disayang Tuhan, tidak pernah menunda-nunda. Waktu berlalu, tidak akan pernah kembali. Janganlah banyak alasan, ayo kerjakan sekarang. Jangan suka menunda-nunda, ayo kerjakan sekarang. Kalau suka menunda-nunda, takkan pernah jadi sempurna. Ayo kerjakan sekarang, sekaranglah waktunya. Kalau kamu malas-malasan, belajarlah kepada semut. Dia rajin kerja keras, tak pernah malas. Anak rajin disayang Tuhan, tidak pernah menunda-nunda. Waktu berlalu, tidak akan pernah kembali. Kalau kamu malas-malasan, belajarlah kepada semut. Dia rajin kerja keras, tak pernah malas. Anak rajin disayang Tuhan, pernah menunda-nunda. Waktu berlalu, tak akan pernah kembali. Waktu berlalu, tidak akan pernah kembali. Sekali lagi, waktu berlalu, tidak akan pernah kembali. Iya, pinter ya belajarin lagunya ya. Jadikan lagu ini memang dalam hidup kita. Ya, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi.
Memberkati kami, ajar kami untuk duduk diam di hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Bertemu lagi kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Nah, ayo adik-adik duduk yang tenang, gak boleh bercanda. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, dengarkan cerita firman Tuhan baik-baik ya. Siapa yang tahu Kak Agnes Monica? Siapa yang tahu Kak Bambang Pamungkas? Siapa yang tahu Kak Raffi Ahmad? Nah, semua ini adalah kakak-kakak yang bertalenta. Berapa? Bertalenta. Atau bisa dikatakan memiliki kemampuan masing-masing. Nah, adik-adik tahu gak kalau Tuhan menciptakan kita itu dengan kemampuan atau kelebihannya masing-masing. Nah, Kak Agnes Monica kelebihannya adalah bernyanyi, suaranya bagus sekali. Kak Bambang Pamungkas kelebihannya adalah bermain sepak bola. Kak Bambang Pamungkas sudah berulang kali mendapatkan piala karena menang pertandingan sepak bola. Lalu Kak Raffi Ahmad kelebihannya adalah berakting, makanya Kak Raffi Ahmad jadi artis. Nah, adik-adik pasti punya kelebihan masing-masing. Misalnya adik-adik pintar menggambar, mungkin nanti besarnya adik-adik bisa jadi pelukis atau bisa jadi desain interior dan masih banyak lagi. Atau adik-adik bisa suaranya bagus, bisa nyanyi, mungkin adik-adik bisa jadi penyanyi seperti Kak Agnes Monica. Atau adik-adik pintar main sepak bola. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa fokus untuk mengembangkan kelebihan adik-adik, adik-adik pasti bisa menggapai semua impian adik-adik. Nah, hari ini Kak Feli mau bahas beberapa tokoh Alkitab yang memiliki kemampuan. Contohnya adalah Om Petrus. Siapa? Om Petrus. Nah, Om Petrus itu seorang nelayan. Nelayan yang sangat pandai menangkap ikan. Lalu siapa lagi ayo? Om Lukas. Om Lukas adalah seorang dokter atau tabib yang sangat pandai menyembuhkan orang. Lalu siapa lagi ayo? Om Daud. Om Daud sangat pandai bermain musik. Nah, adik-adik tahu gak apa kelebihan adik-adik? Kita semua kan pasti punya kelebihan ya adik-adik. Tapi kita harus bisa mengembangkan kelebihan kita itu dengan sangat baik. Seperti Om Petrus. Om Petrus untuk menjadi nelayan yang hebat, Om Petrus harus berulang kali mengarungi lautan. Mengarungi lautan tuh mengelilingi lautan, artinya adik-adik. Jadi Om Petrus tuh hampir setiap hari di laut untuk menangkap ikan. Jadi Om Petrus tahu di mana ya wilayah yang banyak ikannya, gitu adik-adik. Lalu Om Paulus. Om Paulus adalah seorang dokter atau tabib. Nah, kalau kita nih adik-adik dan Kak Feli, kalau mau jadi seorang dokter sekarang tuh harus S1, harus kuliah selama 4 tahun. Belum lagi kursus-kursusnya. Kalau mau jadi dokter gigi, jadi dokter kandungan, dokter anak, itu harus ada spesialisasinya. Nah, itu harus kursus. Jadi mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, terus Om Daud kan pintar memain musik. Nah, kita kalau mau jadi pemusik yang hebat, kita harus kursus. Meskipun kita sudah bisa bermain musik, tapi kita harus kursus supaya kemampuan kita ini lebih baik lagi adik-adik. Jadi, kalau adik-adik sudah tahu kemampuan adik-adik, adik-adik harus mengasahnya, harus mengembangkannya dengan baik. Supaya kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita seperti Kak Agnes Monica, Kak Raffi Ahmad,
Kak Bambang Pamungkas, dan masih banyak lagi. Tapi adik-adik, kita harus tahu juga, sebelum Kak Agnes Monica, Kak Raffi Ahmad, Kak Bambang Pamungkas menjadi idola yang hebat, mereka mengalami juga yang namanya kegagalan. Nah, sama seperti Om Petrus, Om Paulus, dan Om Daud, mereka juga mengalami yang namanya kegagalan. Tapi di saat kita mengalami kegagalan, kita nggak boleh menyerah, tapi kita harus tambah semangat. Jadi misalnya kita pintar menggambar, terus kita ikut lomba menggambar, tapi kita kalah. Nah, itu nggak boleh menyerah adik-adik, kita harus tetap semangat, harus ulang lagi, coba lagi, ikut lomba yang lain lagi, menggambar setiap hari supaya kita gambarnya tuh lebih bagus. Lalu menyanyi, sama menyanyi, kalau kita ikut lomba menyanyi terus kalah, nah kita nggak boleh menyerah adik-adik, tapi harus tambah semangat untuk les, kursus, latihan setiap hari, supaya kemampuan bernyanyi kita semakin baik. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah mengalami kegagalan adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju bukit Golgota untuk disalibkan, Tuhan Yesus terjatuh, bahkan sampai 3 kali terjatuh. Namun ketika terjatuh, Tuhan Yesus berusaha untuk bangkit lagi, dan berusaha mencapai bukit Golgota. Ingat, Tuhan Yesus disalib karena ada misi dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu menyerah dan udah jatuh, gak mau jalan lagi, maka tidak ada pengharapan bagi kita untuk menemui Allah Bapa di surga. Alias kata, dosa-dosa kita gak diampuni dan kita gak akan bisa masuk ke surga untuk ketemu Allah Bapa di surga. Nah, maka dari itu adik-adik tidak boleh menyerah. Adik-adik harus fokus pada kelebihan yang adik-adik punya. Seperti Tuhan Yesus yang fokus menyelesaikan tugas dari Allah Bapa untuk menebus dosa-dosa kita, kita juga harus fokus untuk mengembangkan kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam mengembangkan kelebihan-kelebihan kita butuh juga nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari kakak-kakak rohani, dan lain-lain. Karena mereka semua dikirim Tuhan untuk kita. Jadi adik-adik harus tetap fokus. Adik-adik tidak boleh menyerah. Pokoknya adik-adik harus fokus dalam menggapai semua yang adik-adik impikan. Oke? Janji ya, harus fokus. Oke? Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berjanji akan fokus dalam mengembangkan kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pimpin sertai kami Tuhan dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang terus semangat, tidak menyerah dalam menggapai impian kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini, di sepanjang hidup kami, berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you.